Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar bahasa Indonesia. Marilah kita awali dengan berdoa sesuai agama masing-masing. Anak-anak, kita melanjutkan membahas TO2 Kabupaten tahun kemarin. Kita lanjutkan mulai nomor 16. Tak ada air mata. Kegagalan hanya sukses yang tertunda. Tak ada duka dan derita. Esok mentari kan tiba, menerangi gelapnya jiwa. Makna kias mentari adalah karena di sini membicarakan kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda, kemudian tak ada duka. Nah, kita cek dengan ini apakah harapan sesuai. Bisa ya, esok harapan kan tiba menengah. Bisa ya, karena kita berharap adanya penerangan. Kemudian kesejahteraan kan tiba, tidak pas ya, karena kesejahteraan lebih ke materi. Kemudian kebahagiaan, ini juga tidak pas kalau esok kebahagiaan kan tiba menerangi. Kesuksesan juga bisa namun kurang tepat. Ini yang paling pas adalah harapan. Kemudian yang nomor 17. Dahulu ada satu kerajaan kecil di wilayah Aceh Tengah. Kerajaan itu mempunyai seorang putri mahkota yang bernama Putri Pukes. Putri cantik ini berniat menikah dengan seorang pemuda dari kerajaan tetangga. Raja dan permaisuri tidak setuju karena pemuda itu bukan dari kalangan bangsawan. Putri Pukes tetap melaksanakan pernikahan dengan pemuda yang dicintainya. Hingga tiba waktu sang putri harus ikut suaminya, kedua orang tuanya melepas kepergiannya dengan hati sedih. Jika kau sudah meninggalkan kerajaan ini, jangan sekali-sekali menoleh ke belakang, pesan raja. Perjalanan sang putri dikawal oleh beberapa prajurit suruhan ayahnya. Putri Pukes ragu antara ikut suami atau tetap tinggal bersama orang tua yang disayanginya. Tanpa sadar, putri menengok ke belakang. Dia ingin melihat istananya untuk yang terakhir kali. Tiba-tiba turunlah hujan yang sangat lebat. Putri Pukes berlindung di dalam gua. Sementara itu, para prajurit berteduh di bawah pepohonan. Setelah hujan reda, para prajurit memanggil Putri Pukes untuk melanjutkan perjalanan. Meski dipanggil beberapa kali, Putri Pukes tidak bergerak juga. Ternyata Putri Pukes telah berubah menjadi batu. Akhir cerita tersebut adalah kecintaan Putri Pukes pada pemuda pilihannya mengakibatkan ia menjadi batu. Nah, Putri Pukes menjadi batu bukan karena kecintaannya ya, jadi ini salah. Putri Pukes berubah menjadi batu karena tidak mematuhi perintah orang tuanya. Tadi orang tuanya melarang menoleh ke belakang. Jadi ini bisa merupakan jawaban, kita simpan dulu. Perjalanan Putri Pukes ke rumah suaminya terhenti karena hujan. Ini jelas tidak sesuai. Maksudnya tidak berhubungan dengan berubah menjadi batu
batu ya, meskipun ceritanya memang seperti ini, berhenti karena hujan. Para prajurit memanggil Putri Bukes, namun tak ada jawaban apapun. Ini di bacaan ada, namun bukan alasan Putri Bukes untuk menjadi batu, atau bukan akhirnya ya, bukan akhir ceritanya. Jadi yang paling tepat B. Jadi harus benar-benar dicek satu persatu. Akhir cerita itu biasanya ada di bagian akhir paragraf, jadi benar-benar kalian cermati. Amanat cerita tersebut adalah A. Kasihilah kedua orang tua kita. B. Jangan pergi saat cuaca buruk. Jangan kecewakan orang tua. Patuhilah nasihat orang tua. Tadi orang tua sudah melarang, tapi ternyata Putri melanggar. Nah, sehingga pesannya adalah patuhilah kedua orang tua. Ini jawabannya. Nomor 19. Suatu hari keledai mengunjungi kuda yang sedang makan di kandangnya. Kuda, hidupmu sangat enak, penuh kasih sayang dari tuanmu. Kau ditempatkan di kandang yang bersih dan diberi makan yang enak. Aku diberi makanan seadanya. Aku ditempatkan di kandang yang kotor. Setiap hari aku harus bekerja keras. Sebetulnya aku sangat iri kepadamu, kuda, kata keledai. Kuda menghentikan makannya. Keledai, kau tak tahu keadaanku yang sebenarnya. Dulu aku diajak berperang. Sebuah peluru menancap di tubuhku. Aku terluka parah. Kakiku cacat karena terjatuh. Jawab kuda dengan sedih. Kalau begitu, nasibku lebih beruntung, kata keledai. Ia pun minta maaf kepada kuda. Maksud pernyataan kalau begitu nasibku lebih beruntung pada cerita tersebut adalah A. Nasib keledai yang sehat lebih baik daripada kuda yang cacat. Bisa ya, ini masuk ya, jelas ya, karena keledai sehat sedangkan kuda cacat. Kita simpan dulu. B. Keledai lebih beruntung karena dia yang lebih disayangi majikannya. Ini kurang tepat. C. Nasib keledai lebih baik daripada kuda karena kuda selalu mengeluh. Salah ya, yang mengeluh kan si keledai. Yang D. Keledai mengakui kehebatan kuda dalam berperang meski terluka. Nah, ini malah tidak nampak dalam cerita. Jadi memang benar jawabannya adalah A. Kita lanjutkan nomor 20. Anto mempunyai rasa penasaran terhadap berbagai hal. Suatu hari, lebah besar berwarna kuning dan hitam masuk ke rumahnya. Anto tertarik dan mengamatinya. Agar lebah tidak keluar, Anto menutup pintu dan jendela rumahnya. Tak lama kemudian, lebah itu hendak keluar. Lebah menabrak jendela kaca dan terpental. Begitu berlangsung berkali-kali. Anto ingin menyentuh sayap lebah. Dia lupa nasihat ibunya bahwa lebah bisa menyengat. Akhirnya lebah itu menyengat tangan Anto. Ia berteriak kesakitan. Ibunya yang sedang memasak di dapur mendengar teriakan Anto. Ibunya pun berlari mendatangi Anto. Ibu segera mengobati tangan Anto yang bengkak disengat lebah. Ibu sudah menasehatimu. Lain kali, kau harus menuruti nasihat ibu, kata ibu kepada Anto. Sejak hari itu, Anto selalu menuruti nasihat ibunya. Kesimpulan isi cerita tersebut adalah
Kesimpulan itu biasanya juga pada akhir paragraf. Nah, pada akhirnya Anto menuruti nasihat ibu ya. Sekarang kita cek optionnya. Kesimpulan isi cerita tersebut adalah A. Anto menyadari atas ketidakpatuhannya. Bisa. Kemudian kita cek B. Tangan Anto bengkak disengat lebah. Ini bukan akhirnya ya. Setelah disengat lebah, ibunya masih menolong, mengobati. C. Ibu tidak pernah lelah menasihati Anto. Nah, ini memang ibu menasihati tapi belum akhir, belum kesimpulannya ini. Kemudian D. Anto lupa nasihat ibunya. Ini juga bukan akhirnya, jadi yang paling tepat A. Anto menyadari atas ketidakpatuhannya. Ini ditunjukkan pada kalimat terakhir ya. Sejak hari itu, Anto selalu menuruti nasihat ibunya. Kemudian kita lanjutkan nomor 21. Teks cerita untuk menjawab soal nomor 21 dan 22. Kancil tengah berjalan-jalan di tepi hutan. Ia berjalan sambil makan mentimun. Tiba-tiba ia terperosok ke dalam sungai tua di tepi hutan tersebut. Sumur tersebut sangat dalam, sehingga Kancil tidak dapat naik. Pada hari berikutnya muncullah sekelompok orang di tempat itu. Mereka memasak dari hasil hewan buruannya. Kancil menyadari bahwa dirinya juga harus menghindar dari tangkapan mereka. Maka cepat-cepatlah dia masuk ke sebuah rongga yang ada di dinding sumur. Ia takut ditangkap dan dijadikan sate. Keesokan harinya mereka pergi dari tempat itu dan meninggalkan ember bertali di dekat sumur. Saat itulah muncullah gajah yang melintas di dekat sumur. Kancil minta bantuan kepada gajah. Wahai gajah, kita adalah sahabat yang harus tolong-menolong, kata Kancil. Gajah mengangguk-angguk tanda setuju. Gajah tidak sadar jika Kancil berada di dalam sumur karena terjatuh. Aku tahu kamu kehausan, aku akan membantumu mengambil air dari dalam sumur. Gunakan ember dan tali yang ada di dekat sumur. Gajah menurunkan ember ke dalam sumur. Kancil mengambil air dan menyuruh gajah menarik ember ke atas. Setelah gajah minum, barulah Kancil berteriak minta dikeluarkan dari dasar sumur. Gajah dengan senang hati membantu Kancil keluar dari dasar sumur. 21. Hal yang akan terjadi jika sekelompok orang tidak meninggalkan ember bertali adalah karena ember bertali ini Kancil dapat selamat. Kita cocokkan dengan A-nya. Kancil akan tetap berhasil naik ke bibir sumur. Ini salah ya, karena dia berhasil karena ember. Kemudian yang B. Gajah kesulitan mengambil air untuk mandi. Ya benar, kalau nggak ada tali dan ember, namun kan tidak pas dengan ceritanya. Karena ember dan tali untuk mengambil air untuk minum. Kemudian C. Gajah tidak melihat keberadaan Kancil di sumur. Nah, ini meskipun ada ember atau tidak, kalau Kancil tidak berteriak juga tidak akan tahu ya. Jadi ini juga masih salah. Yang D, Kancil kesulitan meyakinkan gajah untuk menolongnya. Nah, ini benar karena Kancil meyakinkan gajah dengan cara mengambilkan air menggunakan ember bertali. Jadi ini benar. Jadi memang harus
benar-benar diteliti antara option dengan bacaan. Sekarang nomor 22. Nilai moral positif dari tokoh Kancil dalam cerita tersebut adalah A. Suka bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Ini tidak nampak ya hasil kerja keras Kancil, jadi ini salah. B. Gigih dalam menghadapi berbagai rintangan. Ini bisa kita simpan dulu. C. Bersyukur dengan kecerdikan yang dimiliki. Ini belum nampak ya yang menunjukkan bersyukur. D. Suka menolong teman yang membutuhkan. Ini dari yang menolong adalah gajah, padahal ini tokoh Kancil, jadi ini salah. Jadi memang benar yang paling tepat adalah B. 23. Pipit adalah seekor burung gereja yang terkecil dari 5 bersaudara. Pipit adalah anak yang paling semangat dan periang. Pipit dan saudara-saudaranya tinggal di sarang yang ada di pohon mangga. Setiap pagi mereka menunggu induknya yang sedang mencari makanan. "Lihat Kak, ibu sudah datang membawa makanan," seru Pipit senang. Ibu datang menghampiri anak-anaknya. Ibu segera membagikan makanan kepada mereka. Anak-anak berebut makanan, ingin mendapatkan bagian yang lebih banyak. "Semua sudah menerima?" tanya ibu kepada anak-anaknya. "Belum Bu, aku belum mendapatkannya," kata Pipit. Ibu kaget mendengar jawaban Pipit. Kakak kedua menoleh ke arah Pipit. Ia kasihan melihatnya. Tadi ketika semua asik berebut makanan, tidak ada yang sadar kalau Pipit tersenggol dan jatuh. Ia tertindih kakak tertua. Maklum saja, tubuh Pipit paling kecil di antara yang lainnya. Kakak-kakaknya segera membantu Pipit bangkit. "Ya ampun, kamu belum makan, Pit." "Baiklah, kita tunggu ayahmu, pasti dia membawa makanan," jelas ibu. Pipit merasa tenang mendengar penjelasan ibunya. Ia tidak akan kelaparan. Tak hanya Pipit yang senang, tapi burung yang lain juga senang. Mereka menunggu ayahnya. Ayah yang ditunggu pun segera datang. Ayah membawa banyak makanan. Kali ini ayah menyuapi anaknya satu persatu. Semua mendapat makanan secara merata. Keteladanan tokoh Pipit dalam cerita tersebut adalah A. Penyayang kepada saudaranya. Tidak ditunjukkan ya, ini tadi ya. Bahkan yang menolong adalah saudara-saudara Pipit. B. Mengalah terhadap saudaranya. Ini belum terlihat ya Pipitnya mengalah, karena Pipit hanya diam ketika terjatuh. Bersemangat sepanjang hari, ini memang nampak dalam sifatnya yang di atas ya, namun dalam perilaku saat berebut makanan itu tidak dimunculkan. Jadi ini juga salah. Yang D, sabar menerima kenyataan. Nah, ini paling tepat karena Pipit terjatuh, dia tidak mengeluh, dia tidak menyalahkan kakaknya. Jadi yang paling tepat adalah D. Kita lanjutkan nomor 24. Pak Rudi akan meningkatkan panen padi dengan titik-titik di lahan sawah yang terbatas. Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah, ini langkah pertama, kalian beri pengertian lainnya, misalnya intensifikasi ini pengoptimalan atau optimalisasi.
Kalau diversifikasi, penganekaragaman. Nah, bisa juga yang di penganekaragaman tanaman atau kegiatannya. C. Ekstensifikasi. Untuk ekstensifikasi ini lahannya diperluas, perluasan. Mina padi adalah memelihara ikan bersamaan dengan kalau lahan terbatas, nah yang paling tepat adalah A. Mengapa tidak perluasan? Karena ini lahannya terbatas ya. Jadi memang nggak mau hanya di lahan itu, nggak bisa diperluas karena tidak ada keterangan lokasi yang bisa diperluas. Jadi ini lebih tepat A. Sekarang 25. Aida memiliki keahlian dalam bidang jurnalistik. Ia sering mengirimkan hasil tulisannya ke redaksi majalah. Satu artikel Aida dimuat di majalah tersebut. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, nah, untuk ungkapan mau nggak mau kalian memang harus mempelajari, membuka, membaca baik dari internet atau dari buku. Kita artikan satu persatu. Kalau buah tangan adalah oleh-oleh, misalnya orang tua dari pasar membelikan makanan, nah itu buah tangan. Kalau buah hati kesayangan, buah bibir adalah pembicaraan, dadi omongan. Nah ini Jawa nih. Buah pena adalah karya tulis. Jadi yang paling tepat adalah buah pena. Kita lanjutkan nomor 26. Wibowo belum pernah turun peringkat di kelasnya. Ia selalu mendapat peringkat 1. Ia tak sungkan berbagi ilmu kepada siapa saja yang membutuhkan. Tutur kata dan tingkah lakunya sangat menyenangkan. Kepribadiannya sering membuat iri teman-temannya. Ia benar-benar sudah gaharu ... Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, nah ini dia peringkat 1, kemudian tutur katanya menyenangkan, double ya, sesuatu yang baik double. Nah ini kalau sudah hafal tinggal meneruskan, sudah gaharu cendana pula. Nah ini juga double, gaharu itu kayu wangi, cendana juga wangi, jadi wanginya double. Jadi yang paling tepat B, karena memang peribahasanya hanya ini, harum baunya nggak ada dalam peribahasa. Mahal harganya juga bukan peribahasa, yang D juga bukan peribahasa. Sekarang 27. Perhatikan kalimat acak cara menggunakan jangka. Tentunya kamu sudah hafal. Karena semuanya satu, langsung kita coba saja. Ukur jari-jari dari diameter yang ingin dibuat. Dan tancapkan jarum jangka ke kertas. Kalau 3, ukur jari-jari dari diameter yang ingin dibuat. Bentangkan kedua jarinya. Untuk sebelum menancapkan ke kertas memang perlu dibentangkan dulu ya. Karena kalau sudah nancap baru dibentangkan nanti lebih sulit.
Jadi jawabannya yang C. Ya, diukur jari-jarinya, dibentangkan, baru ditancapkan, terus dipegang sambil diputar. Jawaban C. 28. Pada hari Senin 3 Februari 2019, SD Sembada menyelenggarakan upacara bendera. Peserta upacara adalah guru, karyawan, dan seluruh siswa. Guru dan karyawan mengenakan seragam berpakaian kaki. Titik-titik. Titik terus titik-titik ya. Kalimat yang sesuai melengkapi laporan tersebut adalah karena sebelumnya itu mengenai pakaian, maka kelanjutannya agar sambung juga tentang pakaian. Jadi jawabannya yang C. Para siswa berseragam merah putih lengkap. Sekarang 29. Gunakan air secukupnya. Air sumber titik-titik manusia. Kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut adalah, yang paling menyeluruh adalah sumber kesehatan, kebersihan, kebutuhan, kehidupan. Iya, yang D ya, karena D sudah mewakili A, B, C, D untuk seluruhnya. Sekarang nomor 30, pembahasan terakhir untuk hari ini. Titik-titik. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya bicara tentang lingkungan. Warga Dusun Sembada, banyak warga terkena penyakit diare dan demam berdarah. Penyakit tersebut dapat dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Sebagaimana pepatah mengatakan, kebersihan pangkal kesehatan. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada warga untuk melakukan kerja bakti. Kerja bakti akan dilaksanakan pada hari Minggu, 8 September 2019. Saya berharap semua warga berpartisipasi melaksanakan kerja bakti tersebut. Kalimat pembuka pidato yang tepat untuk melengkapi teks pidato di atas adalah A. Bersyukur kehadirat Tuhan atas nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul. Pada kesempatan ini perkenankan, ini sesuai ya, nyambung ya. Kita simpan dulu. Kalau B, marilah kita panjatkan syukur atas nikmatnya sehingga dapat membuka acara. Pada kesempatan ini, ini benar tapi tidak pas ini dalam membuka acara. Karena ini pidato ya. Tidak nampak ini sebuah pembukaan acara. Kemudian C, puji syukur kehadirat Tuhan kita bisa melaksanakan kerja bakti di dusun ini. Pada kesempatan ini, ini juga tidak pas. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya acara ini dapat saya buka bersama pada kesempatan ini. Jelas tidak pas ya. Jadi yang paling tepat memang A. Demikian anak-anak pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.